Cek, 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 becek, cek. Udah aman? Oke. Cek. Oke. Yuk. Yo, selamat datang di channel Bang Movie. Kali ini Bang Movie bakal membahas jalan cerita film psikopat yang sangat sadis. Ini psikopatnya udah akut, guys. Udah nggak ada perasaan sama sekali. Jadi, buat yang nggak kuat, diharap jangan melanjutkan video ini. Canda, deng. Lanjutin aja. Udah Bang Movie sensor kok. Judulnya, The House That Jack Built. Film ini bercerita tentang seorang pria psikopat yang mengidap OCD bernama Jack. Jack merupakan seorang insinyur yang bercita-cita ingin menjadi arsitek dan membangun rumahnya sendiri. Di sisi lain, dia juga pecinta seni. Dari seni-seni abstrak inilah dia terinspirasi untuk membunuh. Karena menurut Jack, membunuh juga adalah karya seni. Film ini dibagi menjadi 5 babak, dan setiap babak kita akan mendengar percakapan Jack dengan seorang pria bernama Verge. Pria itu sepertinya hanya ada di hayalan Jack saja, karena di sepanjang film, kita hanya akan mendengar percakapan Jack dan Verge yang divisualisasikan dengan seni-seni abstrak yang aneh. Masuk ke insiden pertama, Jack yang mengendarai mobil van merah berhenti karena ada seorang wanita yang meminta tolong. Wanita itu meminta Jack untuk mendongkrak mobilnya. Jack menolak karena melihat dongkrak si wanita itu sudah rusak. Namun wanita itu terus memaksanya. Akhirnya Jack tidak bisa menolak dan membawa wanita itu ke tukang besi kenalannya. Sepanjang perjalanan, wanita itu bacot melulu dan sepertinya sedikit membuat Jack kesal. Wanita itu terus membicarakan tentang psikopat dan pembunuhan. Namun Jack diam saja. Dia nggak tahu aja lagi semobil sama psikopat beneran. Setelah dongkraknya dibenerin, Jack mencoba mendongkrak mobil si wanita itu. Namun dongkraknya kembali rusak. Jack pun muak dan ingin pergi. Namun wanita itu kembali memaksa Jack untuk mengantarnya terakhir kali. Tiba-tiba, di perjalanan si wanita bilang kalau Jack tidak mungkin seorang psikopat karena kamu terlalu pengecut. Jack pun langsung menghentikan mobilnya dan mengantar wanita itu ke akhirat. Mungkin ini juga yang dinamakan mulutmu harimaumu. Makanya, kalau mau bacot di Twitter aja, Todd. Jack membawa mayat wanita itu ke sebuah ruangan pendingin. Di ruangan inilah Jack menyimpan mayat-mayat hasil bunuhannya. Namun, di ruang pendingin ini ada satu pintu yang tidak pernah bisa dibuka oleh Jack. Entah kenapa, Jack pun kemudian membersihkan mobil dan menghilangkan barang bukti. Lanjut ke insiden kedua. Kali ini Jack melihat seorang ibu-ibu yang sedang melintas. Jack langsung ngedatengin rumah ibu itu dan pura-pura jadi polisi. Sang ibu sebenarnya sudah curiga dengan gerak-gerik Jack. Namun karena Jack pandai bicara, akhirnya dia pun dipersilahkan masuk. Tanpa berlama-lama, Jack pun langsung mencekik ibu-ibu itu sampai koit. Namun setelah dicekik, si ibu belum mati juga. Akhirnya Jack menusuk si ibu, kemudian difoto. Jack juga senang memfotokan orang-orang mati dengan pose-pose yang dia inginkan. Menurutnya itu adalah karya seni tingkat tinggi. Saat kembali ke mobil, OCD Jack pun kumat. Ini bukan OCD-nya Om Deddy ya. Sepertinya masih ada yang kelewatan. Jack akhirnya kembali ke dalam rumah dan mengecek ulang apakah TKP sudah dibereskan atau belum. Tiba-tiba polisi pun datang. Saat ditanyai keterangan, ternyata Jack sangat tenang. Jack sangat pintar membuat alasan yang akhirnya membuat polisi itu pun percaya dan melepaskannya. Jack pun pergi tanpa dicurigai dan menyeret mayat si ibu-ibu dengan mobil. Sampai-sampai badan dan wajah mayat itu hancur setengah. Tidak sadar ternyata darah mayat itu berceceran di jalan. Jack hampir saja kesal. Namun hokinya tiba-tiba turun hujan. Jack pun aman. Setelah adegan ini kita akan disuguhkan dengan dialog antara Jack dan Verge. Jack menceritakan perbedaan dia dengan psikopat lainnya adalah empati. Jack mempelajari empati dari ekspresi-ekspresi yang dia pajang di dinding rumahnya. Jack lalu mencontohkan ekspresi-ekspresi itu. Itulah mengapa Jack sangat lihai dalam mengelabui orang. Di sini Jack juga bercerita tentang masa kecilnya yang suka ngumpet di ilalang dan ngeliatin orang-orang tua yang motong rumput pakai arit. Sejak kecil, benih-benih psikopat sudah muncul dalam diri Jack. Saat di sungai, dia memotong kaki seekor anak bebek tanpa merasa bersalah. Lanjut. Jack kemudian membunuh seorang wanita dan juga menabrak seorang pria di jalan. Kemudian membawa mayatnya dan memfotonya. Itu adalah karya seni yang indah bagi Jack. Insiden ketiga. Kali ini, Jack membawa sebuah keluarga, entah janda beranak dua atau gimana. Intinya Jack membawa mereka untuk belajar berburu. Pertama mereka diperkenalkan dengan senapan.
Lalu setelah itu mereka pun diburu satu persatu oleh Jack, mulai dari anaknya yang paling kecil, kemudian kakaknya. Saat kedua anak sudah mati, Jack pun mengatur posisi mereka seakan sedang piknik. Lalu si ibu disuruh menyuapi kedua anaknya tersebut. Anjrit, benar-benar gak ada hati nih si Jack. Sang ibu pun disuruh kabur dalam hitungan 10. Setelah itu lalu ditembak. Mayat mereka pun dibaringkan dengan bingkai rumput bersama gagak-gagak yang dikumpulkan Jack. Jika dilihat dari atas, berbentuk sebuah lukisan yang menyeramkan. Itu adalah karya seni masterpiece bagi seorang Jack. Kemudian Jack berdialog dengan Verge tentang impiannya untuk membangun rumah, namun selalu gagal. Di ruang pendingin, Jack menjahit mata dan mulut si anak yang baru dibunuhnya agar terlihat seperti tersenyum. Sumpah sadis banget, guys. Insiden keempat. Kali ini Jack bercerita tentang percintaan masa lalunya dengan seorang gadis penghibur. Awalnya kita melihat bagaimana Jack memadu cinta dengan wanita itu. Mereka suka telepon-teleponan layaknya pacar beneran. Tapi banyak perlakuan aneh yang dilakukan Jack ke pacarnya, dan akhirnya dia pun terganggu. Merasa terancam, Jack pun langsung membunuh pacarnya dengan terlebih dahulu mengiris payudaranya. Anjrit, gak kebayangkan nilunya. Di sini pun terlihat Jack ada masalah tersendiri dengan wanita. Dia bilang, kenapa selalu pria yang disalahkan dan wanita selalu benar. Maka dari itulah, dia sangat membenci wanita. Jadi buat para cewek, coba deh dicek pacarnya. Lanjut. Insiden kelima. Kali ini Jack menculik beberapa orang dan dibariskan di ruang pendingin. Lalu di depan mereka ada sebuah senapan yang mengarah langsung ke kepala mereka. Tujuannya adalah Jack ingin senapan itu sekali tembak bisa menembus seluruh kepala orang-orang itu. Namun ternyata pelurunya salah. Jack pun kembali ke tukang peluru. Ternyata si tukang peluru ini tahu kalau ada yang salah dengan Jack dan dia sudah melapor polisi. Jack pun langsung memainkan keahliannya, yaitu bersandiwara. Saat lengah, si penjual peluru pun langsung ditusuk oleh Jack. Lalu, bagaimana dengan polisinya? Tentu saja, polisi yang datang pun langsung ditembak oleh Jack. Jack kembali ke ruang pendingin dan membidik para korbannya. Namun sepertinya jarak tembak Jack terlalu dekat. Jack harus mundur, namun di belakangnya ada pintu yang tak pernah bisa dibuka. Entah bagaimana, kali ini pintu itu berhasil dibuka. Jack pun kembali membidik para calon korbannya, namun saat akan menembak, tiba-tiba ada suara yang memanggil Jack. Ada seorang kakek yang duduk di pojokan. Ternyata itu adalah Verge. Mereka pun berdialog panjang, dan di sini terbongkar kalau Verge bilang dia selalu ada dalam setiap pembunuhan Jack. Verge lalu menanyakan satu pertanyaan. Bukankah kau ingin membangun sebuah rumah? Jack pun bilang, dia ingin membuat sebuah rumah, namun selalu gagal dan berhenti di tengah jalan. Verge menyarankan Jack untuk membangun rumah yang baru. Jack pun sepertinya mendapat inspirasi, dan akhirnya membangun rumah kecil dari mayat yang telah dikumpulkannya. Kalau dikontrakin ada yang mau nggak ya? Jack pun memasuki rumah itu bersama Verge. Di dalam rumah itu ada sebuah lubang. Jack diajak Verge untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Lalu terdengar suara tembakan. Jack masuk ke dalam lubang dan menjelajah di dalam lubang bersama Verge. Jack dan Verge seakan masuk ke dunia lain yang penggambarannya seperti akhirat. Apakah Verge ini sosok malaikat? Jack kembali mengingat pembunuhan-pembunuhan yang pernah dibuatnya. Sampai akhirnya mereka ada di sebuah jembatan yang terpisah, dan diantaranya dipenuhi lahar panas. Verge pun menceritakan kalau di bawah ini adalah neraka, dan surga ada di atas sana, di seberang jembatan. Jack yang tidak mau masuk neraka berusaha menyeberang dengan memanjat dinding, namun usahanya gagal. Jack pun terjatuh ke dalam lahar panas. Tamat. Pertanyaannya, kenapa Jack bisa ada di dalam situ? Apa dia sudah mati? Jawabannya, bisa jadi iya. Sepertinya tembakan yang terdengar sebelum Jack memasuki lubang itu mengenai kepala Jack dan membunuhnya. Lalu, Verge ini siapa? Verge ini sepertinya sesosok malaikat yang menanyakan amal baik dan buruk manusia. Jadi dialog yang kita dengar antara Jack dan Verge adalah obrolan manusia yang sudah mati menceritakan kisahnya kepada malaikat untuk ditimbang amal baik dan buruknya. Tentu saja, dengan segala kesadisannya, tempat terbaik untuk Jack adalah di neraka jahanam. Untuk itu, Bang Movie kasih skor 8,5 dari 10. Oke, sekian untuk ulasan video kali ini. Kalau suka jangan lupa di like, share, dan komen. Ciao Bella!